Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pati Mystical Hunter akan menjawab tantangan yang kemarin saya survei di kolam renang Terbengkalai, dan saya membawa pendamping saya dan ini guru saya mungkin akan mengeksplor malam ini dan ada apa di sana dan menguak semua sejarah yang ada di kolam renang Terbengkalai dan persiapan mau berangkat. Mohon doa restunya dan semoga dikasih Allah dan dikasih keselamatan, tidak ada suatu halangan apapun dan selamat sampai pulang. Dan kita akan berdoa karena kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan mulai berdoa mulai. Selesai dan mohon doa restunya, kita akan mengeksplor kolam renang Terbengkalai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Pati Mystical Hunter. Kali ini kami menelusuri yang kemarin sudah ditayangkan di YouTube kami, yaitu kolam renang Terbengkalai. Ini dari suasana malam. Jadi benar-benar tidak ada cahaya. Benar-benar tidak ada cahaya dan gelap sekali, dan suasananya udah terlihat ya Mas ya? Iya, betul. Udah sangat ekstrim. Bisa ditonton di video sebelumnya dalam keadaan siangnya saja sudah seperti itu, apalagi ini malam. Mas B merasakan hal apa? Ya, suasananya agak sedikit ungkep, sumuk, panas. Nah, di depan itu ada Gusmu sama Balawung yang mendahului perjalanan kami Pati Mystical Hunter. Mungkin dari teman-teman YouTuber nanti bisa melihat penampakan yang mungkin tertangkap kamera. Warung, Ternyata warung. ternyata karung des. Kira hotel lagi sih, badeng jatuh. Di karung di. Karung. Keleng Papua Ini baru seperempat dari Gapura tadi awal masuk ke lokasi kolam renang. Nanti bisa dilihat bagaimana suasana, bisa dilihat bagaimana keadaan kalau malam hari. Dan Pati Mystical Hunter ini kedatangan dua tamu, yaitu Mas Erwan dengan Mas Iya. Bisa di-shoot di Oke guys, ini udah mau sampai ke lokasi kolam renangnya. Ini ada jembatan. Bisa diperlihatkan masih jembatan yang sungainya tidak ada airnya sama sekali. Pemandian sumber modal Pemandian sumber keotak. Ini adalah kolam renangnya. Ini adalah kolam renangnya. Ini kalau malam guys. Kemarin tim PMH kesini waktu siang hari, jadi tidak terlalu terlihat hitam. kolam ikannya putih.
Dulu guys kepada bapak-bapaknya dan mungkin penguasa bertani. Nah, dari perhutani. Nah, ini masuk di KPH Pati. KPH Sukombubuk kan ya? Iya, agak Banyurit. RP Sukombubuk. Wilayahnya Banyurit. Nah, kita mohon izin dulu sama bapak-bapaknya yang tinggal di sini. Nah, terus pripun bimbingannya Pak? Nah, wonten Ya, arahan beliau Nggih. untuk yang penting satu jaga keselamatan. nggih. Nah, untuk jaga keselamatan Untuk jaga guys. keselamatan yang penting nomor satu jaga keselamatan. Nggih. Oke, setelah nanti kalau sudah selesai ya kesini lagi dari Nah, personelnya oke. berapa Oke. ini nanti keluar harus personelnya Itu udah jadi Aman. nggih. Berarti jadi kondisi tahu yang tugas di yang ngepos di sini itu tahu datang 6 pulang 6. Nanti saya pun tahu hasilnya bagaimana kan paling gak sedikit banyak kan saya tanya. Tetap tanya gitu guys. Jadi ini bapaknya mungkin penguasa lah, penguasa kolam renang Terbengkalai, dan kita akan tanya sedikit dari bapak. Namanya siapa bapak? ini Bapak Kalau Kerpanya. saya Pak KLPH Pak Ngasono. Pak Ngasono, Pak Jayus mandor porternya. Jayus mandornya, Pak dan Agus mandor porter. Nah, mandor porter. Jadi tugas teng mriki sampun dangu Pak nggih. Saya kurang lebih 8 bulan, baru 8 bulan. Dan ngertosipun sejarah dari kolam renang Terbengkalai dibangun tahun berapa nih Pak? Kalau saya kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Misalnya saya kan baru pindah-pindah ya. Dari baru 4 bulan di sini nih. Saya mendengar sedikit-sedikit cerita ini itu ya sedang modal. Sendang modal. Namanya sedang Sedang modal, ada yang membeli sedang penguripan. Mungkin ya karena airnya itu dimanfaatkan orang banyak kemungkinan terusan disebut sedang penguripan. Mungkin Tuh, yang dengar dari orang-orang gitu ya. dengar dari Dengar orang-orang sini. Terusan yang apa? Mungkin ya kemungkinan yang bau rekso dulunya di sini itu Mbah Mudal. Saya persepsikan seperti itu. Oh gitu. Jadi istilahnya yang beruksa atau dari kaki, dan yang ini yang penunggu sini dari situ Mbah Mudal kata bapaknya, dan kita akan mencari tahu nanti di dalam. Kita akan sosialisasi dulu dan mediumisasi di dalam. Nanti ada apa di dalam, dan kita akan mencari tahu Terbengkalainya, lahan kolam renang Terbengkalai ini gara-gara apa, dan mungkin kita akan mengeksplorasi lebih dalam. Dan kita mohon izin Pak nggih. Kula tak Namanya siapa Pak? Kula Gusmuh. Bagus. Gusmuh dari Pati. Yang penting hati-hati jaga keselamatan. Nah, jadi pesannya dari Bapak siapa tadi? Pak Ngasono. Pak Ngasono harus hati-hati. Gitu aja nggih Pak nggih. Kula nyuwun pamit ren, mohon izin nggih. Oke, kita eksplorasi. Di depan gerbang masuk dari kolam renang yang ada di Banyurip. Tadi sumber modal. Nah, yes, Sumber modal. Tadi kata orang-orang sini. Tadi Gusmo sudah meminta izin kepada penjaga ya, penjaga dari Masuk perhutani di sini. iya, karena udah masuk perhutani guys katanya guys. Oke. Oke. Gusmo pengarahannya mungkin nanti Di dalam aja ya. Iya, Jadi ini di dalam. sudah auranya sudah mulai saya merasa merinding. sumuk guys. Dan kita akan menjawab tantangan dari IG saya dan semua fan dari Pati Mystical Hunter. Kita akan masuk ada apa di dalam, dan kita akan menguak sejarah kolam renang Terbengkalai. Oke, ini Gusmo sedang melakukan komunikasi dengan yang penunggu sini yang tidak terlihat, agar mereka mungkin bisa berkompromi dengan kami agar terlihat di dalam kamera nanti.
Mas Pia. Ini sedang melakukan meditasi, guys. Medium. Nah, Oke, kita mulai eksplorasi. Jadi kita akan menelusuri semua di sini. Jadi tim saya ada di gerbang utama. Jadi saya cuman ada 2 orang. Jadi kalau penunggu sini kalau keadaan berisik dia nggak bisa tangkap kamera, jadi harus tenang. Nggak boleh ada yang berisik. Nah, jadi saya mohon tim saya SMP di sini kalau ada yang mau memvisualkan 1 orang nggak apa-apa, jadi genap 4 orang. Jadi kita akan jalan dari sini. Nah, ini ke sana, ke sana, dan ke sana. Jadi semoga aja kamera saya kuat untuk menangkap makhluk-makhluk astral. Jadi di sini ada bau bunga. Lihat kameranya terlihat Agak kayak ngeblur. fokuskan tenang aja. Kita juga mendengar burung hantu, guys, di pantainya masih astral lewat. itu suaranya. Burung hantu, benar kan burung hantu? Suaranya itu. Semoga aja salah kamera ya, guys. Di sini ada sosok, diam dulu, tenang biar fokus. Di sini ada sosok seorang perempuan. Jadi, ini penghapusan saya. Dia mau nampak dari sini dan pohon besar ini di atas ada sosok. Jadi, kalau bisa tangkap saya, tolong di sub celahnya, mas. Celahnya di celah-celah. Celahnya, celah tengah kiri, tengah atas. Tangkap kamera. Oke. Gerakan ke atas ke bawah, gerakan
gerakan lagi, gerakan ke atas, ke bawah lagi, gerakan, fokus. Nah, tahan, dan astagfirullahaladzim, turunkan lagi, turunkan aja, biarkan lagi, terlihat jelas ya. Di atas kasih apa? Lampu. Terlihat bahwa dan ini ada seorang anak-anak, dia bermain di sini dan ini baunya sangat menyengat. Dia bermain di sini dan ini nanti kita kalau nggak tertangkap kamera kita akan visualkan lewat mobilan lagi. Zoom. Lampu sangat panjang. Nah, oke. Moga masuk kamera. Cari. Mudah aja. Mungkin semua ya. Nah, terus. Zoom. Nah, terus. Zoom. Nah, oke. Tahan. Nah, itu udah ya di atas itu daun. Ternyata guys itu daun. Dari ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Sudut. Sudut bawahnya. Sudut. Terus. Sudut. Oke, di belakang itu. Nah, di belakangnya. Bawah lagi. Nah, belakangnya itu. Nah, ke bawah lagi. Kanan. Jika gumpalan hitam. Kanan. Lampunya. Nah, bawah lagi lampunya. Nah, itu tuh. Nah, itu udah kelihatan. Nah, itu tuh. Nah, ayo. Lampu panjang. Oke. Kita akan cari tahu, mungkin ada di dalamnya. Dari penampakan dari kamar ganti. Nah, nanti siapa tahu tertangkap kamera. Assalamualaikum Mbah. Kita akan silaturahim Mbah. Assalamualaikum Mbah. Jadi satu persatu kita cari tahu kamar ganti. Dan ini sudah rasa ada dan ini pohonnya guys. Nah, jadi kita tahu tadi tertangkap kamera dan jadi kita akan ini pohon beringinya dan ada apa ini? Ini sendangnya guys, kita akan mencari tahu. Ada sekelebatan hitam tadi, mungkin tertangkap kamera. Oke. Kita akan jalan terus.
Nah, di sana itu juga kolam renangnya sangat terbengkalai, dan kita sudah sampai sudut lagi. Nah, ini sudah sudutnya, sudah ketemu, jadi cuman bentar aja. Astagfirullahaladzim. Gajah tertangkap kamera guys. Di banyak makhluk astral di sini. Ini sudutnya udah ketemu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak berani guys. Berani guys. Aduh, mana lagi? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Di mana tadi? Astagfirullahaladzim guys. Ini guys, dia guys. Ketemu guys. Ini guys, ketemu guys. Ketemu guys. Ya, ketemu guys. Ketemu guys, ini guys, ketemu guys. Nah, udah hilang deh. Nah, kita kejar. Ada apa? Ada apa guys? Ada apa di sini? Assalamualaikum. 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 Di mana tadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi di sini guys. Assalamualaikum. 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 Nah, posisinya tadi di sini guys. Nah, di sini. Assalamualaikum. 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 Tidak ada guys, dia kemana? Cari tahu tadi di sini. Di penampakannya di sini guys. Ya nggak ada. Ini tadi mana? Tuh guys. Ya. Hilang, ternyata hilang. Bagaimana deh? Tidak. Ada suara guys, ini suara seperti ayam yang sedang mengais di tanah karena ada daun kering, jadi suaranya itu terlihat seperti kayak orang jalan. Iya. Padahal di sini sangat sepi, gak ada orang. Assalamualaikum Mbah. Silaturahmi Mbah. Dia berhenti. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum Mbah. Cari tahu, cari biar tangkap kamera. Assalamualaikum Mbah. Tadi di belakang ya, di belakang kamar mandi nih. Assalamualaikum Mbah. Apa di mana? Di sana. Di belakang. Di belakang. Suaranya jelas sekali guys. Suaranya jelas kayak orang jalan, karena kita kalau jalan kan gini. Nah, ini tadi seperti sama ini. persis. Suaranya seperti orang jalan. Assalamualaikum Mbah. Silaturahmi Mbah. Kita mundur dulu ya. Mundur dulu. Nggak usah takut, tenang, mundur dulu. Kita mundur. Silaturahmi Mbah. Mbah kaki Mbah Babil. Nah, ayo maju sih Mas. Jadi mungkin ini mungkin dari Mbah sini tadi yang jalan ke sana guys. Nah, yang pernah makan di sini tadi. Oke guys, para sedulur semuanya, kita sudah eksplorasi ke dalam sampai sudut dan
semoga aja tertangkap kamera. Kalau memang tidak tertangkap kamera, jadi lokasi di sini akan saya visualisasikan dengan gambar yang mungkin dengan versi saya dan cara saya, dan saya akan komunikasi dulu dan akan membuka gaib di sana, dan saya akan menggambarkan situasi di dalam kolam renang terbengkalai ini. Jadi saya sudah menyiapkan gambarnya, dan kita akan bervisualisasi. Mata tertutup. Jadi satu hal lagi guys, kita kalau menggambarkan situasi di lokasi yang mungkin terkenal dengan makhluk astralnya, kita nggak bisa menggambarkan dengan mata telanjang. Jadi kita harus ditutup dengan kita memakai mata batin untuk menggambarkan situasi dan lokasi di sini. Jadi saya akan komunikasi dulu dan simak visualisasi saya. Kita akan melihatnya. Ada apa di dalam gambaran saya ini? Kadang suka akan melihatnya. Oh, jangan dikabang, bro. Panas ya, bro. Oh, cuma itu lagi. Kenapa pakai kobong? Enggak apa-apa.
Dino mas. Ini tok ah. Jadi udah mulai nampak guys gambarnya, udah mulai nampak. Saya akan menjelaskan, nanti saya akan jelaskan. Tulisan. Dan udah nampak Tulisan. Nanti guys, kita akan menjelaskan, nanti terlalu lama kita di sini jadi nggak nampak sesuatu. Pasti kau semat lah kau. Ada apa di bawah? Ada pesan kayaknya guys. Mas kopong. Oke, jadi gini guys, ini akan terlihat jelas. Jadi ini pohon beringin yang di sana guys. Ya, saya jelaskan. Ini pohon beringin yang di sudut sana, dan ini adalah sendangnya. Ini sendangnya. Dan ini ada di situ pada waktu kita eksplorasi di sini tadi ada jalan trek gitu kan. Di sini pintu gaib, guys. Nah, ini menuju Pati Ayam. Jadi ini pintu gaib menuju Pati Ayam dan Parangtritis Yogyakarta, guys ya. Ini pintu gaib. Jadi seperti bulatan ini.
Dan ini ada sosok-sosok yang antri, dan nah benar kata saya, di sini ada sosok pocong bawah daun pisang tadi, dan ini sosok kuntilanak, dan ada sebuah ular, dan ini Mbah yang tadi menampakkan mata tadi ada masuk dalam kamera. Ini tadi di mata merah. Nah ini sosok Mbah Kromo mungkin datang. Enggak, aman guys. Dan nah di sini ini seharusnya ada, saya nampak tadi sumet lagi, nyalakan lagi. Di sini pokoknya saya lihat tadi ada anak kecil guys, ini yang minta tolong kepada saya, minta didoakan tadi supaya dia terlepas dari ya kan. Jadi di sini di dalam kolam itu tadi ada anak kecil yang minta tolong kepada saya. Jadi inti dari penelusuran ini inti dari penelusuran di Cikal di kolam renang Terbengkalai ini di sini adalah cikal bakal desa Banyurip. Di sini adalah cikal bakal desa Banyu Urip. Jadi di situ namanya Mbah Buyut Mudal yang jaga di sini, dan itu mungkin sudah sangat lama lah. Nah, dan kolam renang ini dibangun tahun 89 guys, kalau saya lihat dari sisi gaibnya tadi, dan dia ditutup tahun 94 karena ada sebuah peristiwa kematian satu anak di sini, masuk ke dalam ini nggak bisa kembali dalam lorong gaib ini. Satu anak masuk dalam kolam ini, dia meninggal dunia, dan langsung kolam renang ini ditutup Terbengkalai tahun 94. Jadi saya nggak tahu informasi dari mana, tapi informasi dari gaib dan visualnya ini. Dan di sini ada pembunuhan guys. Nah ini adalah makhluk di tangga sana tadi, makhluk tanpa kepala. Saya ini tangan saya ini sudah Jembatan. Enggak. Nah ini, jadi ini tambah ini tertutup lagi, ada sebuah pembunuhan. Jadi ini orang petani sini atau gimana nggak tahu. Jadi penelusuran kali ini adalah kolam renang Terbengkalai ini adalah cikal bakal dari desa Banyu Urip. Jadi sudah cukup sekian dulu guys, karena di sini udah nggak nyaman. Ini sudah mulai jam 2, jadi ya kita harus pamit dulu karena makhluk-makhluk yang di sini sudah mulai berdatangan dan terusik. Nah, gitu aja guys, saya dengkulnya agak Oke guys, untuk tantangan dari viewers dari Pating Mystical Hunter sudah terjawab dan dilaksanakan pada hari ini ya Gus ya. ya, siap. Nah, udah terjawab. Ada apa dengan kolam renang ini? Ternyata Ya, kolam renang ini adalah cikal bakal desa Banyu Urip. Ya gitu. Dan untuk dukungannya para fan-fan Pating Mystical Hunter, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini agar channel kami sukses selalu atas dukungan kalian. Dan kita sekian dulu, kita akan pamit pulang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya ditemani tamu-tamu saya. Nah ini tamu saya ya, itu Mas Irwan dan Mas Yen. Dia membuktikan dan mengetahui sendiri bahwa di kolam renang Terbengkalai ini, dan dia merasakan dan melihat sendiri ada sosok yang jalan di belakang tadi. Dan ini Mas Yeyen sudah nggak kuat katanya. Jadi tim saya ini aja pingsan tadi. Nggak kuat. Jadi kita aja guys, salam Nusantara, salam Astral, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.
Yo, pamit rono sik. Rumah. Ceritanya itu rumah 5 perkampungan, ya perkampungan. Ternyata ada Grab yang dikerjain. Iya. Jadi mungkin di apa ya, saya di Salamurke lah. Pandangannya di menawi dibedakan gitu. Dikira ini di Sempat rame rumah. Ini ada 5. Dia sonten mau Pak ya. Betul dia hampir 1 bulan yang lalu lah. Iya, 1 bulan yang lalu. Ya, kalau wingannya itu sang Grab ditanya pas pesen meneh kecantol Grab beriku. Grab sing ngeteraken mriki ditanya seperti itu. Bungsu konoan ya iso pesen Grab tuh. Wah, aplikasi. Android. Yang artinya ya dibayar ya diterima. Yang ada kedua tadi Pak, yang ada kedua kali saya kan nggak ikut di sini. Itu kelihatan sini itu ada rumah loji. Rumah Itu ada rumah loji Pak. Seperti ini kayak rumah Belanda. istilahnya rumah londo itu Pak. Deret itu rumah semua kelihatannya. Dia itu perasaannya rumah, tapi kenyataannya nggak ada. Malah. Ya rumah sana siang. Benar ya guys, ini guys. Orang ada seperti itu. Grabnya itu heran, kesini lagi ditanya, "Duh, kemarin nggak gini kan?" Kemarin itu. seperti ini Pak. Yang terima itu orang perempuan, bukan bapak. Padahal yang pesen itu yang 3. Betul itu yang 3. Pulau, Pak Prapto, kalian semua yang ngisi. Oh betul betul ini Pak. Enggak mau.